Salve, salam jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban kunci rekening pada SIPD. Pembahasan kita kali ini memenuhi tuntutan evaluasi kita beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kita reload. Ya, simpul hidup dari pelaksanaan penatausahaan belanja daerah adalah LPJ. Baik kunci rekening maupun tidak kunci rekening, semuanya masuk tahap LPJ. Ya, mengingat pertanggungjawaban yang sering diabaikan adalah pertanggungjawaban kunci rekening, maka fokus pembahasan kita kali ini hanya pada pertanggungjawaban dengan sistem kunci rekening. Oke, untuk membuat pertanggungjawaban kunci rekening, kita login dari user login bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ya, kita sudah masuk ke dashboard dari penatausahaan pengeluaran. Kita langsung ke menu penatausahaan pengeluaran. Salah satu pekerjaan yang paling pertama kita laksanakan dalam pertanggungjawaban ini adalah kita harus membuat tanpa pelimpahan. Ya, pilihannya tanpa pelimpahan karena ini kunci rekening. Jadi pilihannya adalah tanpa pelimpahan. Ya, meskipun namanya tanpa pelimpahan, tapi menu yang dipilih adalah menu pelimpahan. Ya, ini kita pilih pada submenu pelimpahan. Ya, kita sudah masuk pada bar menu dari pelimpahan. Ya, selanjutnya kita pilih pada tanpa pelimpahan SP2D. Ini untuk bar yang sebelah atasnya, tanpa pelimpahan SP2D. Ya, karena yang kita pilih adalah tanpa pelimpahan, maka yang ditampilkan adalah SP2DLS ataupun SP2DTU yang masuk kategori sebagai SP2D kunci rekening ya. Jadi ini yang ditampilkan. Ya, di sini kita pastikan bahwa semua SP2D kunci rekening ini habis dibuat tanpa pelimpahan. Oke, kita klik pada tombol plus buat tanpa pelimpahan. Ya, kita isi tanggal pelimpahan, sedangkan nomor tanpa pelimpahan ini default. Ya, tanggal tanpa pelimpahan ini adalah tanggal SP2D ya, sama. Ya, kita pilih plus simpan. Ya, data tanpa pelimpahan ini berhasil disimpan. Ya, kita akan berturut-turut membuat tanpa pelimpahan semua SP2D LS. Ataupun kalau ada TU ya kita buat tanpa pelimpahan TU. Di sini kita isi ya, kembali kami tegaskan bahwa tanggal tanpa pelimpahan adalah tanggal SP2D itu sendiri.
Oke, setelah tanpa pelimpahan SP2D kunci rekening dibuat, selanjutnya adalah kita membuat TBP kunci rekening ya. Kita pilih pada pembuatan TBP, selanjutnya kita pilih pada kunci rekening. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang petunjuk teknis pembuatan TBP, kita sebenarnya memerlukan data dukung berupa register SP2D yang dilengkapi dengan bukti transaksinya. Ya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sudah menyiapkan aplikasi sederhana di mana kita bisa mengakses register SP2D bersama dengan data transaksi yang siap di-download ya. Ya, dari tombol register SP2D per bulan kita klik sesuai dengan bulan transaksi. Ya. Register SP2D sudah tampil di sini. Untuk mencari perangkat daerah ini mudah saja. Pada keyboard kita tekan tombol Ctrl plus tombol F untuk mencari perangkat daerah. Ya, ini field pencarian sudah tampil. Di sini kita masukkan kata kunci perangkat daerah kita. Misalnya di sini Badan Keuangan Daerah, kita ketik keuangan. Ya, maka akan tampil ya warna-warna yang menunjukkan perangkat daerah yang kita cari. Ya, pada nomor SP2D ini berwarna biru ini memiliki link menuju file bukti transaksi tervalidasi yang dirancang memang siap untuk di-download untuk di-upload ulang pada proses pembuatan TBP SP2D LS ya. Ya, setelah kita download bukti transaksi, kita kembali ke SIPD. Di sini kita membuat TBP-nya. Untuk transaksi yang pertama ini gaji Januari ya. Kita pilih pada tanggal TBP sama dengan tanggal SP2D. Kita pilih pada kegiatan, kemudian sub kegiatan. Ya, SP2D bersama subrincian objeknya ini sudah ditampilkan di sini. Ketika kita checklist semua, maka nilai yang ditampilkan menjadi nilai TBP. Ya, pada tombol choose file kita klik untuk mengakses file bukti transaksi yang sudah kita download tadi. Kemudian kita browsing, kita pilih filenya untuk di-upload. Untuk jumlah transaksi ini sama dengan jumlah TBP di atas. Untuk meterai kita kosongkan saja ya, kita isi 0. Ya, untuk tujuan pembayaran sama dengan tujuan pembayaran pada SP2D, atau kita bisa kopikan uraian pembayaran dari register SP2D tadi ya, Navicams. Kemudian kita pastekan di sini. Ya, atau kita bisa ketik ya. Secara terperinci juga tidak apa-apa. Mau dikopikan dari register SP2D silahkan. Mau diketikkan juga silahkan ya. Ya, selanjutnya untuk data rekanan kita untuk gaji pilih saja rekanan bendahara pengeluaran. Tidak perlu dibuat satu persatu. Untuk nomor kontrak isi 0. Kemudian selanjutnya kita pilih pada tombol transfer. Ya, data TBP berhasil dibuat ya. Di sini TBP LS untuk transaksi yang pertama berhasil diinput. Kita pilih OK. Ya, selanjutnya kita bisa buat TBP untuk urutan yang kedua. Kita lihat nomor SP2D-nya. Ini untuk disesuaikan dengan tampilan atau data pada Navicams ya. Misalnya ini Badan Keuangan Daerah yang warna kuning ya. Di sini kita lihat nomor SP2D-nya sudah tampil ya, sama. Oke. Kita klik pada nomor SP2D yang sama pada SIPD tadi dengan register ini. Kita klik untuk mengakses file bukti transaksinya. Ya, bukti transaksi sudah ditampilkan. Kemudian kita ke tombol download. Ya, kita klik. Data berhasil di-download. Kita kembali ke SIPD pada proses pembuatan TBP. Ini kita pilih pada plus buat TBP. Ini proses ini nanti berulang-ulang ya. Oke. Kita sesuaikan ya program kegiatannya, subkegiatan. Ya, kita pilih tanggal. Tanggal ini tentu sama dengan tanggal SP2D. Kegiatan, subkegiatan, kita checklist ya.
untuk nilainya, maka nilai TBP akan tampil. Ya, kita choose file untuk mengupload file bukti transaksi. Ya, kemudian kita copy nilai TBP atau nilai SP2D tadi, kita pindahkan di transaksi ke-1, meterainya kita isi 0. Kemudian untuk keperluan, ya ini cara yang kedua ya, kita bisa kopikan saja dari register SP2D pada Navicams, kemudian kita pastekan pada field tujuan pembayaran. Untuk data rekanannya kita sesuaikan. Tentunya data rekanan ini sama dengan data rekanan pada SP2D. Ya, kemudian untuk nomor kontrak kita kosongkan atau kita isi dengan angka 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Ya, kita pastikan lagi data rekanan ini sudah sama dengan SP2D ataupun masih harus dikoreksi. Jika sudah benar, selanjutnya kita pilih pada tombol transfer. Ya, proses pembuatan TBP seperti ini akan kita selesaikan sampai semua antrian plus buat TBP ini habis ya. Ya, kita menggunakan sampel 2 TBP dulu, sedangkan yang lain nanti disesuaikan. Ya, setelah pembuatan TBP, selanjutnya kita masuk di tahap berikutnya adalah pembuatan BKU. Dari menu penatusan pengeluaran kita pilih pada buku kas umum ya. Ya, buku kas umum sudah tampil. Ya, selanjutnya kita pilih pada plus buat BKU. Kemudian kita pilih atau isi tanggal BKU-nya ini sama dengan tanggal SP2D tentunya. Itu sama dengan tanggal TBP tadi. Selanjutnya kita pilih pada plus kirim. Ya, catatan penting di sini karena yang kita buat ini hanya yang kunci rekening. Untuk itu buku kas umum UP ataupun buku kas umum GU tidak perlu dibuat pada saat ini ya. Buku kas umum UP dan GU itu dibuat pada saat pertanggungjawaban UP ataupun GU, atau yang kita kenal sebagai pertanggungjawaban tidak kunci rekening. Sementara pembahasan ini kan kita membahas tentang pertanggungjawaban kunci rekening. Jadi kita bisa bedakan ya. Kemudian kita bisa membuat BKU bulanan juga jika transaksi 1 bulanan itu selesai dipertanggungjawabkan. Misalnya di sini untuk transaksi yang bulan Januari final ya, baik kunci rekening maupun tidak kunci rekening. Ya, kalau sudah final kita bisa buat buku kas umum bulanan untuk menampilkan transaksi 1 bulan. Ya, kita kembali ke aktivitas kita membuat BKU kunci rekening sampai selesai ya, sampai habis.
Ya, pembuatan BKU kunci rekening selesai. Yang tersisa di sini hanya UP ya. BKU UP ini dibuat pada saat pertanggungjawaban UP. Begitu juga dengan GU juga dibuat pada saat pertanggungjawaban GU untuk pengajuan GU berikutnya. Jadi kita bisa bedakan di sini ya. Ya, next step adalah pembuatan LPJ oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ya, dari menu penata usahaan pengeluaran kita pilih pada pembuatan LPJ. Ya, antrian LPJ sudah ditampilkan, namun kami informasikan bahwa tidak semua LPJ di sini itu kunci rekening. Jadi LPJ yang ditampilkan di sini adalah semua LPJ, baik kunci rekening maupun tidak kunci rekening. Untuk itu yang ada kode UP ataupun GU kita skip ya, kita lewati. Kita cari sampai dengan nomor SP2D dengan kode LS. Ya, cukup yang LS saja ya. Nah, untuk itu kita cari sampai di page yang ada LS-nya. Baru selanjutnya kita pilih pada tombol plus buat SPJ. Ya, sekali lagi ya, ini mohon perhatiannya untuk kita semua supaya dibuat dengan teliti. Oke, setelah kita pilih plus buat LPJ, kita pilih tanggal LPJ-nya ini sesuai dengan tanggal SP2D ya, masih sama. Kemudian untuk pilihan choose file, upload bukti transaksi, saya pikir itu opsional ya, jadi tidak perlu di-upload karena memang sudah di-upload di awal tadi ya. Oke. Ya, kita pilih pada plus buat LPJ, masukkan tanggal. Kemudian selanjutnya kita pilih pada plus simpan berturut-turut sampai semua LPJ, SP2D atau TBP LS ini habis, kita buatkan dalam bentuk LPJ-nya. Ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa ini LPJ kunci rekening ya. Jadi kita perhatikan hanya pada LPJ LS saja. Sedangkan yang UP atau GU kita skip ya. Itu nanti ada saatnya, nanti pada saat pertanggungjawaban UP ataupun GU. Ya, pada saat pembuatan LPJ jika kita bingung, kita lupa tanggal TBP-nya, kita bisa pilih di pilihan lihat file ya, di tombol berwarna biru untuk melihat file TBP yang sudah dibuat. Ya, di situ ada informasi tanggalnya sehingga kita usahakan tanggal tanggal LPJ ini harus sama dengan tanggal TBP-nya. Ya, kita klik tombol lihat file ya warna biru ya, supaya kita bisa lihat file TBP-nya.
Ya, semua LPG selesai dibuat. Yang tersisa di sini hanya LPG UP atau tidak kunci rekening. Ya, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi LPG oleh pejabat penata usaha keuangan. Ya, kita log out dari BP, kemudian kita login ke PPK perangkat daerah. Kemudian kita masuk ke menu penata usahaan pengeluaran. Kita pilih pada submenu verifikasi LPG. Ya, pada antrian ini kita pilih plus verifikasi. Untuk tanggal verifikasinya tentu sama dengan tanggal TBP atau tanggal LPG. Kita bisa lihat file pada tombol biru. Ya, jika sudah sama, sudah sesuai dengan tanggalnya, kita pilih pada verifikasi. Ya, ini kita seluruh antrian ini kita verifikasi semua sampai selesai ya. Oke, semua antrian LPG tadi habis diverifikasi. Next step, kita log out dari user login PPK, lalu kita login lagi dengan user login pengguna anggaran untuk melakukan pengesahan terhadap LPG yang sudah dibuat. Ya, pada unit perangkat daerah, pengesahan LPG juga dapat dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. Ya, dari menu penata usahaan pengeluaran, kita pilih pada submenu pengesahan LPG. Ya, data LPG yang sudah diverifikasi sudah ditampilkan. Kita pilih pada tombol plus pengesahan LPG. Kita masukkan tanggal pengesahannya, tentu sama dengan tanggal verifikasi ataupun tanggal pembuatan TBP. Selanjutnya kita pilih pada tombol simpan ya.
Ya, pengesahan LPJ sudah selesai. Dengan demikian, LPJ yang sudah disahkan ini menjadi dasar untuk approve jurnal transaksi pada SIPD Akmap. Ya, sedangkan pembuatan SPJ nanti akan dibuat tutorial tersendiri karena saat ini masih dalam proses perbaikan oleh IT pusat ya. Ya, pengesahan SPJ menjadi sajian pemungkas kita pada perjumpaan kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joe, mohon pamit dari hadapan Anda. Adios.